Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok Aziz jarang bikin konten? Iya jarang. Sebab kenapa? Karena saatnya program-program dari TMI itu, dari Tiongkok Muslim Inspiration itu mulai diterapkan secara serius. Sekarang sudah selesai Ramadan dan kita kedepannya akan terus membuat gebrakan-gebrakan di dunia mu'alaf khususnya dan juga di dunia kristologi. Alhamdulillah 1 tahun ini sudah lumayan yang syahadat di TMI, termasuk saya sendiri yang mensyahadatkan lumayan banyak, dan juga program-program pendampingan mu'alaf, perlindungan mu'alaf, nafkah mu'alaf juga kita jalankan. Dan untuk di Semarang TMI sekarang kita jadikan divisi pendidikan, yaitu Sekolah Mu'alaf Indonesia. Alhamdulillah siswanya sudah ada 120 orang tersebar di Semarang, Salatiga dan sekitarnya. Dan alhamdulillah ada beberapa program dari Tiongkok Muslim Inspiration, salah satunya adalah Mu'alaf Berdakwah, di mana Mu'alaf Berdakwah terbagi dua. Satu Mu'alaf Berdakwah regional, berarti di sekitaran sini Jakarta dan satelitnya. Jadi saya mengajak mu'alaf-mu'alaf yang sudah bisa berbicara atau dia punya bakat untuk berbicara, saya ajak untuk mengisi acara dan saya dampingi, dan saya menyesuaikan dengan tema yang diangkat. Tentu saja telling story dulu lah gitu. Bagaimana perjalanan keislamannya, bagaimana kendalanya, dan bagaimana ngatasinnya, terutama kalau ada peran serta dari Tiongkok Muslim Inspiration, juga orang-orang Tiongkok Muslim Inspiration seperti saya, Koriko, dan teman-teman lainnya. Itu yang untuk regional. Yang untuk nasional apa? Yang untuk nasional seperti kemarin waktu di Jogja, di 10 hari terakhir, kita kerjasama dengan Arematea dan lembaga dakwah di sana juga. Kita ke kampung-kampung yang di sana banyak mu'alaf dan juga banyak yang murtad ya. Jadi kita khususkan ke mu'alafnya dan mencegah pemurtadannya, dan kita juga di sana mensyiarkan tentang pendampingan mu'alaf, pendidikan mu'alaf, serta membentengi akidah umat Islam dari pendangkalan akidah dan pemurtadan. Itu nasionalnya, bisa ke Salatiga, bisa ke Borneo. Insya Allah kedepannya sedang digarap untuk ke Aceh. Nah sementara dai-nya masih saya dan mualaf-mualaf sekitar situ. Jadi ketika saya berkunjung ke satu daerah, maka mualaf sana diajak untuk bisa berdakwah bareng, dan panitia di sana juga. Syukur-syukur panitianya ada yang mualaf gitu, dan syukur, dan alhamdulillah di Jogja itu sudah ada Tiongkok Muslim Inspiration, ketuanya sementara ini Ko Martin Chuan. Nah kemarin tuh kita puasa hari terakhir itu, 10 hari terakhir itu ke Jogja dan Sleman dan sekitarnya, dan ternyata di sana ditemuin satu daerah yang sangat unik, yang mana kalau pengajian itu kadang orangnya nggak terlalu banyak, tapi ketika ada kebaktian di hari Natal ramai orang Muslim ngikut. Ya Allah. Jadi di sana kita perlu untuk ngadain edukasi di sana. Dan insya Allah nih Arematia Jakarta insya Allah akan kerjasama dengan TMI, dan insya Allah kita akan gebrak ke depannya di berbagai daerah. Bagaimana kok kalau misalnya program-program yang lain kok? Ya Sekolah Mu'alaf ada di Semarang, dan nanti Sekolah Mu'alaf Indonesia ini yang langsung diketuain Koriko menjadi divisi khusus pendidikan, ini bisa membuka di mana-mana. Sengaja saya jadikan divisi khusus agar Koriko lebih luas, geraknya lebih luas. Jadi nanti regional Semarang akan dibentuk lagi, dan untuk SMI dia khusus, divisi khusus. Koriko saya tidak kasih untuk membuka TMI lagi, tetapi dia langsung di bagian pendidikan. Seandainya di Aceh, di Solo, di mana mau buka sekolah mu'alaf, Koriko yang akan langsung untuk survei dan ACC dengan donatur di sana. Nah untuk kalian para donatur-donatur yang alhamdulillah menyisihkan sedikit dari harta antum semua gitu kan, alhamdulillah program-program TMI terbantu,
Dan salah satunya juga di sini saya punya kuda, dan di sini juga saya menampung anak-anak yang mereka sudah berkata saya mau insaf kok, jadi syaratnya harus sholat gitu kan ya, latar belakang mereka dari sesuatu lah gitu kan. Ada beberapa orang dan ada juga yang sudah berkeluarga, yang dia memang sudah niat ya kok saya udah tua udah mau berkeluarga, saya ikut kokoh aja insya Allah gitu, sholat gitu. Jadi kalau diingetin sholat gitu, salah satunya seperti itu. Dan juga harta antum dijadikan mes, saya tambahin insya Allah, saya bangun mes. Jadi tujuannya jika ada mualaf datang bisa ditampung di sini. Nah sementara ini karena kemarin saya kekurangan dana, jadi yang benar ini anak buah saya bilang tempatin saja. Itu mesnya berantakan, tapi minimal untuk mualaf yang dadakan insya Allah bisa ditampung di sini. Dan sementara ditempatin oleh anak buah saya, kalau kondisi darurat insya Allah ditempati oleh mualaf. Tapi sementara untuk mualaf yang benar-benar mendadak bisa di sini. Ini mes juga masih belum rapi semua. Itu ada rumah pohon untuk tamu, untuk ngaji. Di sini juga ada ruang untuk mensyahadatkan. Nah ini jadi nanti kalau mau yang dia tidak ngerokok di sini, nanti ini masih berantakan semua karena masih mau dibikin gudang di sana bawah. Ini belum dirapikan. Untuk yang tidak ngerokok nanti di sini karena ada AC. Untuk yang merokok mungkin di luar seperti tamu atau mualaf yang ngerokok. Kalau untuk mualaf akhwat gimana kok? Belum bisa karena saya laki-laki, jadi belum bisa nampung yang wanita. Doakan saja moga-moga ada keuangan lagi insya Allah. Nanti kita akan adakan mes lagi. Ini kan mesnya cuma sementara ya, paling bisa nampung berapa minggu sampai buat loncatan ada yang nampung gitu untuk darurat. Nah terus kok apa lagi sih kok ya, di sini ini biaya sendiri insya Allah. Kalau ini biaya sendiri, saya bikin parkiran di sini, nanti dibikin kandang. Kita akan budidayakan ayam sebagai percontohan dan praktek, dan juga domba. Tahun lalu sempat gagal, mati dombanya karena nggak keurus, karena saya sering jalan. Nah sekarang kita coba atur semuanya supaya nanti ketika saya safari dakwah dan ada kegiatan itu domba tetap terurus. Jadi sekarang insya Allah kandangnya di sini dan dirancang sebisa mungkin nanti tidak bau. Mungkin kita percobaan akan ambil 2 dulu, dan nanti kalau misalnya nemu ada lapangan, ada tanah lah, ada, saya kebelilah, doakan aja saya kebelilah. Nungguin wakaf, saya dikasih wakafnya di Kalimantan, saya nggak bisa ngurus, maaf saja gitu. Makanya kemarin ada yang ngasih wakaf di Cirebon, di mana saya bilang saya nggak bisa ngurus kalau di sana belum. Gimana kalau dijual, bantuin saya sewain aja lah tanah gitu. Jadi di sini sudah berjalan dan tinggal nyempurnain gitu kan fasilitas yang kurang. Dan nanti juga kalau misalnya memang ada yang kelebihan keuangan, kita bisa sewa rumah daerah sini, nanti kita bikin rumah Quran insya Allah. Itu tujuan saya untuk pertama kali untuk program rumah Quran itu saya menargetkan mereka yang sudah di rumah Quran tetapi sudah lebih dari 3 tahun, biasanya kan suruh keluar tuh. Nah mereka belum hafiz gitu, belum hafizoh gitu. Nah itu yang saya targetkan, nanti saya ambil dan biar hafalannya diselesaikan di sini sambil nanti nerima lagi adik-adik mereka yang baru belajar gitu insya Allah. Rencana sih free semua, sebab kalau nggak free berat kali ya, biaya satu santri itu per bulan kurang lebih 1,5 juta ya. Itu termasuk laundry dan makan gitu kan. Jadi mereka sebisa mungkin free, dan belum lagi kasurnya apanya gitu. Makanya kalau mondok itu bisa di bawah itu sangat murah gitu. Nantinya sistemnya mungkin kita akan nyontoh sistemnya Askar Kauni mungkin, dan juga guru pembimbingnya nanti akan minta bantuan Ustadz Bobi insya Allah ya Ustadz. Kalau Ustadz Bobi nyaksiin insya Allah selama ini kita kan cuman
kerjasama di berkuda. Nanti insya Allah kita akan kerjasama di bidang rumah tahfiz insya Allah. Dan untuk saudara-saudara semua, subscribe, jangan skip iklan. Ini belum monetes. Nah, moga-moga cepat monetes dan share ya, biar cepat monetes. Nanti kalau monetes insya Allah keuangannya juga lumayan lah, biar bisa bantu-bantu anak-anak di sini ya. Karena juga kadang yang kesini itu orang yang benar-benar nggak punya gitu kan. Kadang kesini saya tanya udah makan belum gitu, belum kok gitu. Jadi bisa bantu itu. Dan juga nanti kedepannya, oh ya, kita juga punya program ini ya, program santunan janda. Jadi kenapa janda kok? Ya nggak kenapa-napa sih. Ceritanya kita pilih janda yang dia kenal dakwah, minimal aktif di komunitas dakwah, dan dia duafa. Nah, kayak gitu. Jadi supaya sekalian aja gitu, kita bantu waktu luangnya, kita minta untuk bantu dakwah gitu. Bantu dakwah, jangan traveling kemana-mana kan gitu. Jadi kita didik gitu. Kalau nanti udah ini kok udah bagus kok agamanya kok, saya mau ngelamar kok, silahkan nggak apa-apa gitu. Silahkan, nanti kalau misalnya agamanya udah bagus, dia udah ini kok, bantuin ekonominya nggak apa-apa. Saya mau ini kok, kenalin kon ta'aruf kok, ya nggak apa-apa insya Allah. Karena program kita ke depannya juga untuk para mu'alaf juga ada program ta'aruf, tetapi selama ini masih mengalir begitu saja. Jadi mereka datang dalam kegiatan, nanti mereka sering ketemu, mereka suka, saling istiqomah, insya Allah kita nikahkan. Udah ada beberapa yang nikah kayak gitu. Kalau ada yang mau nyantunin janda, nggak perlu dinikahin juga nggak apa-apa. Yang penting mah sudah kita nafkain aja. Ini bulan ini ada yang operasi. Jadi biasanya itu bantuin dakwah kami. Jadi kalau kami ada mualaf berdakwah atau acara kajian muslimah, itu beliau bantu biasanya. Lagi operasi itu nggak bisa banyak kemarin kita bantu gitu, karena keuangan juga lagi sedikit. Terus kita baru momennya baru Id ya, baru Ramadan, baru Idul Fitri, pada nggak nyekel duit. Jadi seadanya saja kemarin kita bantu. Jadi ya seperti itulah, meringankan mereka yang punya komitmen terhadap dakwah. Jadi yang kita santuni memang bukan sembarang janda kan gitu. Dan juga kita cari yang kadang ada anak yatimnya yang masih kecil gitu. Makanya kan tadi saya bilang, sebisa mungkin harta kita, harta saya, harta antum yang dititipkan yang 10.000 atau lebih dari 10.000, syukur-syukur bisa sejutaan lebih kan gitu kan, 10 juta berapa. Nah, kita akan usahakan bisa menjadi sesuatu yang tidak hanya sekali pakai, tetapi itu bermanfaat. Loh kok kalau ini kasih janda gimana kok kan langsung habis kok? Iya memang langsung habis, dimakan sama mereka jadi daging sama anak yatimnya. Tetapi di sana mereka kita ajak untuk istiqomah dalam dakwah. Nah ini yang akan lanjut terus, karena infak antum lah mereka gabung di kegiatan dakwah yang Tionghoa Muslim Inspiration adakan, dan juga Tionghoa Muslimah adakan. Jadi mereka bisa istiqomah dalam dakwah insya Allah. Dan juga seperti dibikin rumah singgah ya, itu kan habis keuangan saya, karena untuk keluarga juga gitu. Jadi sementara gitu aja. Nah minimal bisa untuk berlindung. Jadi selama itu dipakai dan selama itu standby, itu menunggu penunggunya, menunggu mualaf yang kesusahan. Dan anak-anak di sini banyak anak-anak yang terlantar, anak-anak yang dalam artian tanda kutip kurang pendidikannya dan income-nya, itu sering datang ke sini. Kalau datang saya tanya udah makan belum, kadang mereka bilang belum. Nah, mereka kadang singgah di sini, kadang tidur di sini kayak gitu. Nanti berangkat lagi, ngondel-ngondel lagi gitu kan, ngebadut lagi gitu. Saya ajak sholat. Ya awal-awal kadang iya kok, iya, yang penting mereka sudah diajak sholat dan mereka dikenalkan kepada kehidupan yang mengenal Allah. Nah nanti tempat-tempat seperti ini walaupun tidak diisi, dia menunggu orang-orang yang perlu kita bantu, kita rangkul, kita tolong. Insya Allah di sana pahala kita akan tetap menunggu mengalir insya Allah.
Semoga saja bisa seperti pahala ketika kita sudah wudhu, kita menunggu waktu sholat, kita dianggap sebagai orang yang sholat selama menunggu itu dan dalam kondisi berwudhu, insyaallah. Untuk saudara-saudara semua, sekali lagi barakallahu fikum, jazakumullah khair. Jangan pernah ragu untuk berdakwah, dan tidak harus di TMI, dimanapun Anda bisa berdakwah. Cuman kalau mau gabung di TMI, ayo, mau bantu kami di TMI, ayo, karena program-program dakwah yang kita usung seperti contoh saja, contoh saya sendiri kemarin safari dakwah ke Jogja dan Sleman itu ya, ongkos PP saja sudah 1 juta lebih kan gitu kan, karena saya berangkatnya berdua, pulangnya sendiri gitu, ongkos PP 1 juta lebih gitu. Dan karena kita memang ke daerah-daerah binaan, dan ya nggak mungkin istilah katanya kita dapat kafalah gitu kan, tapi kita yang ngasih justru ke mereka. Ketika ngadain acara kita adakan santunan juga untuk mereka gitu. Jadi saya ongkos DW ke sana, jadi 1 juta lebih gitu kan PP. Kalau misalnya sekali 2 kali sih masih bisa lah ditanggung. Jadi kalau rutin tiap bulan kerasa juga gitu. Nah ini seperti ini juga terbantu dengan terisinya kas TMI oleh infak-infak antum yang tidak perlu besar lah, yang saya sebutkan mungkin 50.000, 100.000 itu terbantu, benar-benar insya Allah terbantu. Jadi kami ngerasa tidak sendiri dalam berdakwah gitu, insya Allah. Yuk semangat yuk. Untuk yang daerah Tangerang, DM saya, nanti kita bisa berdakwah di offline dan bisa bantuin saya di sini. Ya kayak misalnya mau ngecor kayak gini gitu kan, ini kan belum dicor nih sebelah. Terus motor 2 lagi mogok noh. Lagi dua-duanya mogok. Bang, ngarit pakai apa emang? Gak ada motor. Pakai kuda. Ngaritnya pakai kuda. Mandraget, bukan mandragelo ya, mandraget tuh. Kang Mandra ngaritnya nggak pakai motor jadinya, karena rusak total dua-duanya gitu. Jadi insyaallah yuk bareng saya kita benahin, dan semoga saja tanah ini bisa kebeli. Ini masih ngontrak, moga-moga bisa kebeli atau dapat tempat yang lebih luas insyaallah. Nah kita di sana kalau tempat lebih luas kita akan coba kembangkan peternakan, tapi sistemnya yang tidak bau, tidak mengganggu tetangga gitu. Ini kuda ada 5. Ini kuda ada 5. Alhamdulillah nggak bau. Serius, saya nggak bohong. Jadi nggak bau. Dan ini kandang-kandang ayam, insya Allah nanti akan ditertibkan gitu. Nah itu anaknya Mandra. Siapa Jang? Anak siapa Jang? Anak Mandra ya Jang? Iya anak Mandra. Namina saha Jang? Iqbal. Oh Iqbal. Saha namina? Arepan. Anaknya kan Kang Mandra Get. Ya insya Allah Kang Mandra bawa keluarga ke sini insya Allah. Dan salah satunya infak antum juga yang menghidupi mereka setiap hari insyaallah. Jadi mereka ditanggung makannya di sini insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ko Aziz Lu. Mari kita gabung berdakwah.